Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, dalam masa biasa yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah menaruh belas kasih bila kami tidak mematuhi sabdamu. Semoga segala tingkah laku kami mempersatukan dan merukunkan orang, serta memberi harapan akan kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang ke-7, diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka. Maka datanglah orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar untuk kita renungkan pada hari ini tidak melulu berbicara tentang perceraian, tetapi justru menekankan aspek kesetiaan. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi,
yang berhenti pada hukum demi hukum, Yesus justru mendidik para muridnya untuk melihat nilai di balik hukum yang diberikan Allah. Bahwasanya sejak semula penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan penegasan akan kesetiaan dan totalitas sebagai nilai perkawinan. Bagi Yesus, persoalannya tidak terletak pada apakah perceraian itu boleh atau tidak, melainkan pada ketegaran hati manusia sebagai sumber ketidaksetiaan. Sebagai sesuatu yang dikehendaki Allah, segala sesuatu yang dikehendaki Allah adalah baik. Ia tidak menghendaki adanya perceraian, tetapi menginginkan persatuan yang tampak ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Namun, hati manusia yang keras dan membatu menghalangi manusia untuk melihat kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup dalam kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah tanpa tantangan. Namun iman akan Kristus hendaknya memampukan setiap orang beriman untuk mengupayakan kesetiaan. Tantangan dan godaan merupakan bagian dari proses kesucian. Bagi orang beriman, kesetiaan pada akhirnya hanyalah milik Allah. Manusia hanya perlu selalu mengusahakan dan menghidupinya dalam keseharian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perceraian dalam dunia sekarang ini sangat lumrah terjadi, mulai dari masyarakat tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas. Bagaimana Yesus bersikap dalam hal ini? Yesus tegas merujuk kepada awal mula penciptaan dengan mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Jika seorang menceraikan pasangannya dan kawin lagi, maka mereka hidup dalam persinahan. Adanya perceraian merupakan tanda kegagalan manusia memahami makna cinta sejati yang bukan hanya menerima kesenangan saja, tapi juga menolak untuk berkorban. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk saling setia pada janji yang telah kita ucapkan. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita setia kepada janji-janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Semoga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang selalu taat dan setia kepada Allah yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.